wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Neta Pirasari sebagai moderator. Dan saya di sini tidak sendiri, ada pula rekan saya yang akan menyampaikan materi di video kali ini. Yang pertama ada Julia. Halo. Yang kedua ada Dian. Halo. Yang ketiga ada Taufik. Halo. Yang keempat ada Tida Ayu. Halo. Dan yang kelima ada Ila Alia. Halo. Kami dari sekolah SMKN Purwakarta, jurusan Bisnis Digital 1, akan menyampaikan materi hierarki dan antar regulasi yang sudah ditugaskan oleh Ibu Nina Marliana SPD. Hierarki adalah urutan, tingkat atau jenjang jabatan, pangkat kedudukan. Arti lainnya dari hierarki adalah organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah provinsi. Yang keenam, peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, kekuatan hukum peraturan perundang-undang sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 8, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dipemerintahan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pasal 9. Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Regulasi undang-undang tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antar peraturan. Jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara. Jadi, antar peraturan atau undang-undang itu selain menunjukkan hierarki sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, juga harus harmonis dan memiliki korelasi yang positif. Sekedar contoh untuk melihat bagaimana pola hierarki dan relasi antar peraturan yang serasi dapat diamati pada kasus otonomi daerah. Mungkin kalian tidak sadar atau heran mengapa sekarang banyak bermunculan tempat-tempat wisata baru di berbagai daerah. Mengapa juga setiap daerah terlihat memiliki ciri atau kekhasan masing-masing. Ini semua terjadi setelah pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sejak saat itu hingga kini diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah masing-masing. Tetapi harus tetap memperhatikan agar tidak melampaui kewenangan bidang lain. Cukup sekian penyampaian materi dari kami melalui video. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.